keluarganya tahu loh dia ngambilin anak orang. Seriusan? Gue nggak nganggap itu cucu gue, mohon maaf, bukan keluarga dari sini. Dia bilang, ini anak nanti gue lahirin dulu deh. Tapi dia enak aja. Tapi dia gue enak aja. Udah nak, lu ikut gue aja. Kadang dia ngomong gitu. Nah lu ikut gue aja ya, lu abis ini mau siksa gue di neraka nggak apa-apa, dia bilang. Klik. Ting ting ting. Hai, welcome to FD House, yang balik lagi sama gue Freddy. Kalian bisa follow Instagram gue di freddy.frd. Pastinya langsung aja di follow, di like-likein. Nanti gue kasih giveaway di Instagram gue. Aman buat kalian semua. Nah, sekarang kali ini kita lagi di FD Share nih. Ya, di FD Share ini kita akan bercerita tentang cerita yang sangat tragis, yang dimana lu tuh bisa mempelajari hal yang tanpa harus lu alamin. Jadi kayak misalkan ada orang cerita yang ceritanya tuh nyesokin hati banget segala macam, lu tanpa harus bisa ngalamin, lu bisa ngambil hikmah dan pelajaran di situ. Disclaimer aja ya, thank you banget buat El nih, ada yang mau cerita nih, apa ya? Oke. Nah, jadi buat El ini dia mau cerita, kebetulan ini bukan pengalaman dia, tapi pengalaman orang yang dikenal sama dia. Gitu. Jadi kita coba mengulik nih, gitu. Oke, El, boleh dikenalin namanya siapa, Instagramnya apa? Nama gue El. Instagram gue Eli Janajung. Di bawah. Langsung aja di follow guys. Ada barang dagangan boleh nggak apa-apa? Wah, nggak ada tuh. Nggak ada lagi. Nanti ya guys, gue mikir dulu dagang apa. Oke, sebelum kita tag video tadi gue udah coba ngobrol sama El. Gue ngulik-ngulik nih, ada cerita yang menarik apa nih, ada keresahan hati apa nih, ada hal tragis apa yang terjadi di lingkungannya El nih. Nah, ternyata kita dapat satu cerita yang menarik banget. Nah, ceritanya tuh tentang masih sekolah nggak sih yang teman lo itu? Oh, enggak dong. Oh, udah enggak ya? Ya, tapi yang ngelakuin pergaulan bebas sampai pada akhirnya dia hamidun dan akhirnya anaknya ya terlantar gitulah, susah lah jadinya, nggak bisa on the track lagi gitu, jadi ya udah belok-belok jalan hidupnya gitu. Oke, boleh diceritain temenmu itu? Oke. Jadi intinya gue dulu pernah punya cowok waktu SMA, lalu ya temenan lah. Tapi cowok gue sebenarnya gue nggak terlalu inget sama nih temen gue yang ini. Dia dari sekolah lain intinya gitu loh. Oh, beda sekolah? Beda sekolah. Jadi teman ke teman ya gitu temen gue tuh. Akhirnya main bareng. Wajar gitu. Terus. Nah, udah lama main ya, gue tahu dia punya pacar, gue punya pacar. Kadang ya dia main kan sama, maksudnya dia suka curhat lah ke gue. Oh, cerita tentang kehidupan cintanya. Iya, namanya teman gitu kan. Terus abis itu dia bilang, iya gue sayang banget nih, temen gue namain siapa ya anaknya? Gue namain A aja. Kasih nama aja. Kasih nama. Gue kasih nama Lisa ya, Lisa. Oh, Lisa. Ngasih Lisa. Oke, sorry Lisa. Siapapun yang namanya Lisa, this is not for you actually. Ini hanya nama samaran aja nih ya. Namanya Lisa, terus cowoknya ini namanya gue kasih nama Koliung. Bukan. Doni. Jangan Donien aja ya. Donien. Ya, Hitman tuh. Oke, Lisa dan Doni. Lisa dan Doni. Si Lisa ini kenal sama lu, terus habis itu cerita tentang kehidupan cintanya dia. Awalnya belum. Oh, belum. Awalnya belum, itu kayak masih main-main biasa gitu doang. Main kayak biasa. Ya main bareng lah ya. Iya, makan. Terus abis itu lama-lama dia mulai cerita karena dia merasa kan dia nggak punya kakak, dia tuh anak tunggal gitu. Oh, anak sendiri lah ya. Sendiri, dan dia cuma tinggal sama ibunya. Bapaknya gue nggak tahu kisahnya gimana, cuma ya setahu gue sih nggak ada gitu loh. Mungkin bisa dikategorikan broken home kali ya? Cukup broken home. Tapi nggak ada, emang nggak itu lagi. Nggak ada, tahu kemana gitu. Dia bahkan nggak ingat kabur siapa. Bapaknya gitu. Nggak ingat siapa gitu bapaknya. Oke, backgroundnya seperti itu. Jadi backgroundnya tidak ada ayah. Tidak ada ayah, berarti ibu doang berarti ya. Oke, terus lanjut. Kalau dia lama-lama kayak, gue kayaknya enak nih El curhat sama lo, dia bilang. Oke. Kayak gitu. Cuma gue mau cerita ya. Terus habis itu si Lisa bilang kayak gini, gue ada pacar, gue sayang banget sama dia bilang gitu. Oh, sayang banget. Sayang banget. Terus habis itu dia nih tipe yang sama kayak gue. Gimana tuh? Gaya pacaran, maksudnya love language-nya itu ya ketemu gitu loh. Ya sih. Terus. Lalu habis itu ya, tapi dia ketemunya emang yang bener-bener, even kita tuh masih SMA gitu loh. Kayak kalau menurut gue itu yang gak ada waktu gitu. Maksudnya belum waktunya lah. Oke. Jadi kayak sampai tengah malam. Jadi sering pulang malam. Sering pergi gitu. Berdua tengah malam gitu. Waduh, cewek
pergi berdua sama cowok tengah malam. Sama pacarnya. Kemana tuh? Waduh, tuh gua nggak tahu tuh. Kemana? Kalau untuk spesifiknya kemana-kemana, mungkin kalau dia beberapa lagi makan, dia di Instastory dulu masih inilah ya. Masih wajar. Style. Maksudnya kita tuh zaman dulu kan kalau nggak Facebook, Instagram belum ada story ya nggak? Oh iya. Tapi iya, zaman dulu tuh udah ada di feed gitu, dan dia tuh tipe yang share di feed gitu. Gue lagi di sini, gue lagi di sini, dan gue lagi kayak gini gitu. Cukup komunikatif di media sosial. Yap. Oke. Tadinya cukup aktif. Gitu. Tadinya. Oke. Nah, setelah beberapa dia kan pacaran juga udah lama kayak gue gitu. Pacaran juga udah beberapa lama, cuma tiba-tiba dia bilang, dia awalnya dia mancing gini, lu pernah gak sih yang kayak, lu pacaran ngapain aja? Dia bilang gitu. Oh oke, udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan penasaran ya, terus? Dan karena gue waktu itu masih merasa gue teenager, ya kan? Itu masih SMA berarti ya? SMA. Oke, lanjut. Tapi udah lulus gitu. Oh udah lulus? Iya, kayak udah, iya lu sekolah kayak nggak dateng, cuma gitu-gitu doang gitu. Udah lumayan lama waktunya ya? Iya, udah lumayan lama banget. Terus habis itu, ya gue makan lah, gue bilang gitu kan. Ya gue pacaran ngapain, gue makan. Iya betul juga. Gue juga. makan, gue jalan-jalan, gue nonton, gue bilang ngapain lagi, gue bilang gitu kan. Pernah pergi-pergi nggak gitu sama cowok lo? Pergi keluar kota maksudnya? Pergi keluar kota, atau enggak kan biasa kan waktu anak muda tuh, apalagi kalau misalnya tahun baru, apa enggak New Year, apa enggak gimana gitu kan, sering ke puncaknya nggak sih? Wah betul juga, benar-benar. Puncak kalau nggak Bandung biasanya? Iya, puncak kalau nggak Bandung. Antara rame-rame atau nggak berdua aja? Ya itu dia iya, tuh. Kan? Nah, lanjut. Terus habis itu gue yang kayak, nggak pernah sih, kayaknya nyokap gue bakal nyap-nyap, gue bilang gitu, gitu loh. Karena enggak lah, gue bilang gue sih belum gitu kan. Sebenarnya pengen, gue juga, gue bilang cuma nggak boleh, gue bilang gitu. Ya, okay. Terus habis itu, oh gitu. Nah awalnya kayak gitu doang, ya udah gue juga nggak yang terlalu curious banget. Gue kira lu cuma nanya, oh ya udah just cuma ngasih pertanyaan gitu doang. Terus besoknya, di besoknya nih dia bilang, bukan besoknya sih, 2 hari kemudiannya dia cerita, gue New Year kemarin gue habis dari ini loh dia bilang gitu. Dari puncak? Dari puncak gitu puncak. Kan. Terus lama-lama dia cerita sendiri, gue kemarin kayaknya bikin salah deh, dia bilang gitu. Oke, di kejadian malam tahun baru ya berarti ya? Ya gue kayaknya ini deh gitu kan, gue udah nggak ini loh, dia bilang gitu. Udah nggak virgin berarti ya? Iya, terus habis itu. Oh berarti kena di situ ya? Kena di situ. Sebenarnya gue emang gitu kan. Terus gue yang kayak, kok lu ngerti sih maksudnya gitu. Satu gitu. Terus gue bilang, emang lu selama ini pacaran udah langsung kayak gitu, lo ngerti kayak gitu? Gue tanya gitu kan. Terus dia bilangnya gini, wajar nggak sih anak SMA sekarang tuh udah yang pegang-pegang, dia bilang. Oh, udah mulai ada indikasi ke situ berarti ya? Gue sebenarnya udah lama digituin cuma gue tuh nggak pernah yang sampai yang on the spot banget gitu. Dia bilang maksudnya yang sampai touching bener-bener really yang ya lo tau lah hubungan yang harus yang udah kayak gitu loh. Oh, hubungan intim lah ya? Iya, dia sih bilangnya ke gue sih udah nggak virgin. Cuma gue sebenarnya agak lupa ingat-ingat. Sebenarnya nggak virginnya tuh di malam tahun baru itu atau sudah sebelumnya. Cuma dia baru cerita kejadiannya pas malam tahun baru kemarin itu, gitu loh. Nah, dia kejadian dia sampai bisa hamil tuh gimana? Entah gimana caranya, dia bilang udah cek, udah segala macam, gue hamil, dia ngasih tahu gue. Oh, dia sempat udah ngecek USG segala macam? Bukan USG gitu, dia iya, karena dia baru sadar karena dia udah nggak mens 3 bulan. Orang nggak sadar nggak mens 3 bulan? Karena gue juga gitu, kayak gue tuh kadang suka nggak mens 2 bulan gitu. Oh, karena physically lemah ya berarti ya? Oh, terganggu hormonnya berarti ya? Terus dia kayak, karena dia mungkin, aduh gue ngelakuin nih. Kita nggak ada yang salahnya cek, mungkin di dalam pikiran dia kayak gitu kan. Jadi dia cek, dia beli apa sih namanya tuh? Apa sih? Test pack yang 3 biji dia beli, 3-tiganya positif. Iya. Wah, gitu. Oke, dia abis itu hamil. Abis itu hamil. Hamil. Dari cek positif, akhirnya teman-teman gue yang lain, kita kan ada teman-teman yang lain juga, 5 orang ini dengan gobloknya, lu tau nggak waktu gue masih kecil, ibarat kita mungkin masih muda kali ya pikirnya, yang mencetuskan ketika denger si Lisa hamil, patungan. Oh itu solidaritas patungan ngumpulin duit, gue inget banget waktu itu karena 3 hari ya, karena kita kan masih pakai uang jajan sekolah gitu ya. Jadi kita separuh duit jajan itu disumbangin 20-20 gitu. 20-20 sampai 3 hari ada yang besoknya gue kasih teman gue ada yang banyak lah intinya bantu
Ya, bantu untuk apa nih? Untuk lahiran atau untuk aborsi? Belum. Nah ini dia nih gue bingung nih. Mau buat apa sebenarnya? Yang penting cuma temen gue bilangnya, udah deh kumpulin dulu deh tuh duit buat apa deh, ntar lu ngomongin aja sama si Lisa gitu loh intinya. Terus habis itu dia bilang, gue yang bilang gini, Lis lu ada rencana gimana jadinya? Kedepannya mau ngapain? Keputusan lu apa? Gitu ya? Dan dia tuh orang tipe yang dongo gitu juga, nangis dia, drama juga awalnya. Aduh gue gimana? Bingung lah. Aduh gue gimana, udah tinggal sama nyokap doang, dia bilang gitu. Wah. Udah tinggal sama nyokap gue doang. Iya. Terus gue begini, terus gue mau gimana, gue belum kerja, gue nggak ada apa-apaan, ijazah belum keluar. Nah terus habis itu dia ngomong dulu nih ke Doni nih, ke Doni. Terus dia bilang, gue begini Don, gini ibaratnya lah ya. Oh gue positif nih, apa gimana? Iya, kayaknya gue ini deh. Dan ternyata lo tahu, ini sih emang dunia drama banget lah ya. Jadi si Doni ini ada anak cewek yang suka sama dia. Ini rekan keluarga dari, jadi si Doni ini punya keluarga, ya kan, keluarganya ini punya temen, satu keluarga juga. Pokoknya ya akrab gitu lah, kayak keluarga lo ibaratnya contoh keluarga lo sama keluarga gue dekat. Dan gue contohnya cewek itu. Si cewek ini demen sama si Doni. Dan dia minta nanya, Ma itu siapa ya? Karena waktu itu gue tahu ceritanya anak cewek ini adalah tipe orang yang baik-baik banget dan dia nggak pernah menunjukkan keinginan tentang sesuatu. Emaknya langsung nanya, si Doni ada cewek nggak? Terus? Ada cewek nggak? Ada pacar nggak? Ada gimana? Gitu kan? Karena mungkin karena strata juga beda ya teman gue sama cowok ini. Wah, berarti jadi keluarga yang ada sih cowok ya? Iya. Ceweknya jadi berkecukupan lah ya. Berkecukupan. Cuma yang mungkin kalau untuk ditimpa masalah segede gitu juga ya pusing juga ya sama masalah finansial kan dana banyak dari banget. Mana? Ya paham. Terus habis itu dia bilang, lu ngomongin dulu deh sama Doni. Gue bilang gitu kan, entah gimana caranya deh. Si Doni tunangan. Oh, ada sistem perjodohan nih berarti nih. Si Doni ini juga mungkin tipe yang udah deh lu mau ikutin kata gua begini atau lu mungkin ada diancam juga sama keluarganya, gua nggak ngerti. Ya nggak sih? Siapa si Doni itu jadi nurut banget sama orang tuanya. Karena judging dari keluarga tuh lebih berat dibandingkan judging dari masyarakat. Betul ya sih? Karena keluarga tuh pasti neken banget. Iya. Oke, akhirnya si Doni ini memilih untuk tunangan, tapi si Lisa itu nggak tahu. Nggak tahu. Temen gue nggak tahu dan gue nggak tahu. Posisi masih udah hamil. Wah, ends itu, aduh. Udah hamil gitu. Akhirnya gue nggak tahu kenapa ini pasangan remaja yang awalnya saling cinta, lovebirds banget lah pokoknya, yang gue kira cinta yang emang bener-bener tulus terus-terusan. Akhirnya jadi cinta. Maksudnya langgeng gitu. Iya, awal cinta yang tulus, polos, sampai bergairah, sampai mereka punya anak sendiri. Betul. Terus tiba-tiba si Doninya ini, gue nggak bisa. Why? Gue nggak bisa kayaknya, dia bilang. Nggak bisa sama si Lisa? Gue nggak. Coba deh cari alternatif lain. Dia bilang gitu. What? Dia bilang gitu. Oke. Terus? Akhirnya si Lisa lama-lama sedih, desperate, bingung lah. Orang tadinya sayang kok sama-sama yang sampai sebucin itu dua-duanya. Kenapa kok lu bisa tiba-tiba, kan anak lu, gue kan sama lu doang. Ninggalin gue dalam posisi kayak gini gitu. Kenapa gitu loh. Akhirnya tahu lama-lama si Doni punya tunangan. Mana tuh tunangannya baik lagi, cewek baik banget. Mohon maaf deh maksudnya sekarang jadi istrinya si Doni ini. Oh, menikah ya? Udah nikah. Sampai sekarang. Oke. Sebenarnya maaf kalau ini ya. Cuma lo emang bener-bener sial dapet si Doni. Terus si Lisa gimana tuh? Kan si Doni sudah menikah nih. Lisa tahu itu gimana reaksinya? Dia menikah nih sama cewek lain? Belum nikah, tunangan. Cuma Lisa udah tahu. Udah tahu. Oke, terus lagi sangjitnya hampir mau datang. Cuma gue yang kayak udah Lis tuh jangan ngerendahin diri lo sendiri. Mau paranin si cewek. Iya. Mau bukan ngejelasin maranin si cewek, maranin si laki gitu sama keluarganya. Keluarganya tahu loh dia ngambilin anak orang. Seriusan? Demi. Terus keluarganya mendukung untuk tidak dilanjutkan? Gue nggak nganggap itu cucu gue, mohon maaf, bukan keluarga dari sini gitu. Si Lisa gimana hatinya tuh? Iya pasti kalau gue jadi dia udah lama mati sih kalau gue ya. Udah nggak ini lagi. Aduh, iya juga sih, aduh. Tapi nyokapnya gimana? Nyokapnya Lisa tahu gimana? Nyokapnya udah pasrah aja. Karena emang udah hidup berdua aja ya? Berdua. Wah. Bayangin. Si Lisanya juga bilang, dia sempat bilang ke maknya gini, Mah, kalau tinggal sendirian kayaknya nggak apa-apa deh, aku mau nyusul papa aja gitu.
Dia bilang. Udah sedesperate itu berarti. Iya. Wah. Ini anak nanti gue lahirin dulu deh. Tapi dia end Tapi aja dia deh. gue end aja. Terus maknya bilang gini, lu mau lahirin dia sendirian, nggak ada tempat bergantung, mau kayak gitu, lu mau egois kayak gitu. Dia bilang. Wah pusing sih gue dengarnya. Maknya bilang gitu, gue yang kayak, gue denger ceritanya lagi. Aduh, turun berat badan gue. Cuma gara-gara kisah ini doang. Iya sih. Berat banget. Abis itu dia bilang, tapi sempat gimana ya mentalnya si Lisa tuh, jadi kayak bagus, turun naik lah. Oh naik turun, kadang kuat, kadang kuat, lemah, kadang enggak, kadang aduh gue harus bisa, ini anak harus lahir minimal nafas deh, gue udah nggak mau bikin dosa lagi, dia bilang. Akhirnya cinta sebagai seorang ibu lah ya. Tapi udah nak, lu ikut gue aja. Kadang dia ngomong gitu. Nah lu ikut gue aja ya, lu abis ini mau siksa gue di neraka nggak apa-apa, dia bilang. Wah merinding lah. Oke. Sumpah sih sampai bilang kayak gitu. Oke, waduh. Saya kira anaknya lahir nggak? Anaknya lahir. Sebenarnya lahirnya prematur sih, cepet gitu. Oh prematur. Karena saya udah kepalang stres. Jadi tapi anaknya survive hebat. Terus gitu. sekarang hidupnya gimana? Wah itu dia tuh. Ini yang gue denger sih. Yang gue denger ya, anaknya ya ada sakit sebenarnya. Seriusan sakit apa? Sakit. Gue nggak tahu kenapa, tapi kakinya yang kanan atau yang kiri kecil. Wah gue nggak tahu tuh sakit apa tuh. Kecil. Jadi nggak bisa jalan guys. Oke. Sampai akhirnya si Lisa ngerasa ini kayaknya dosa gue. Udah cukup. Gitu. Cukup deh. Doninya sekarang gimana? Doninya sempat masih supply duit. Setahu saya ingat gue juga dia masih supply terus. Tapi gue sekarang nggak tahu supply apa enggak. Karena si itunya juga emang udah mau orang lain juga. Oke. Temen guanya. Dan gue udah hilang kontak. Gue udah nggak tahu dia gimana. Dia sekarang di. Oke kita case close lah ya. Nah case close. Kita doain buat Lisa. Semoga hidupnya makin baik dan makin tetap semangat gitu lah ya. Dan bisa menerima takdir. Dan makin kuat gitu. Ya pokoknya pinter-pinter dikit sekarang. Jangan ini sama cinta doang. Ya nggak sih? Setuju sih. Jangan kasih seluruh jiwa lo semua buat cowok, jangan. Pertama cintain diri lo dulu, baru sayang sama orang. Oke? Oke, itu guys ya. Itu pesannya dalam cerita ini. Thank you banget El udah cerita. Aman gue tayang di YouTube nggak apa ya? Nggak apa. Oke Lisa, kita menjadikan ceritamu sebagai pelajaran buat kita semua supaya tidak terlalu mencintai orang segitu besarnya sampai pada akhirnya kehilangan dirinya, lalu orang tersebut yang lu kasih kepercayaan lu ditinggal gitu aja gitu, lu nggak dikasih ending apa-apa, lu yang milih endingnya cuma satu set ending, lu ya akhirnya jadi ngenes sendiri. Jadi emosional gue. Jadi kayak gitu ya. Ya udah deh. Pokoknya buat cewek-cewek jangan sampai lu kehilangan diri lu karena mencintai seseorang. Itu aja sih. Oke guys, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga El, ini gue tayang di YouTube nggak masalah ya. Oke buat teman-teman juga diambil pelajarannya, lu bisa ngambil pelajaran dari sini tanpa lu harus ngalamin, karena lu bisa mendengarkan cerita orang sedetail ini dan lu nggak perlu ngalamin. Karena kalau lu ngalamin, satu nih gue selalu ingetin ke teman-teman nih, ketika pengalaman yang mengajarkan lu akan kehilangan beberapa hal, materi, waktu, semuanya banyak. Masa depan. Nah ketika pengalaman yang ngajarin cuy, lebih baik lu belajar dari buku, belajar dari cerita orang. Kalau pengalaman yang ngajarin ditampar dan hilang gigi lu, hilang semuanya selesai gitu. Nah coba bisa untuk diserap yang baiknya, yang negatifnya tolong dibuang gitu. Oke guys, thank you banget. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe untuk video selanjutnya dari FD House. See you dan bye bye. Bye bye. Jangan lupa nyalain loncengnya. Dadah.